Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan satu tanggapan terhadap salah satu komentar yang ada di kolom komentar terhadap video saya beberapa hari yang lalu. Ya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas komentar-komentar yang diberikan oleh saudara-saudaraku, baik yang beragama Islam maupun yang non-Islam, ya, yang Kristen dan yang lain-lainnya. Saya hargai segala komentar yang Anda berikan, yang saudara berikan, dan saya tidak memberikan tanggapan ke semua komentar-komentar yang ada. Kalau menurut saya, bagi yang pantas saya komentari, akan saya coba untuk memberikan komentar kembali. Tapi kalau yang tidak pantas saya komentari, saya abaikan begitu saja. Yang jelas saya terima kasih telah memberikan komen terhadap video yang setelah saya unggah. Nah, pada kesempatan kali ini saudara, saya akan mencoba memberikan satu tanggapan terhadap satu komentar yang disampaikan oleh dia tidak memiliki nama, ya. Di sini @user strip WC24 2PH 4NP3Q. Nah, tidak tahu siapa namanya. Siapapun itu saudara yang memberikan memberikan komentar terhadap video yang saya unggah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas komentar yang sudah disampaikan. Isi komentar itu di sana dinyatakan bahwasanya Yesus adalah juru selamat, terbukti dia dapat menghidupkan orang yang sudah mati, begitu ya. Berkaitan dengan komentar ini sebetulnya ya banyak sih penyampaian-penyampaian dari apologet, bahkan dari para misionaris-misionaris yang ingin membuktikan, menunjukkan tentang ketuhanan Yesus. Salah satu alasannya mengapa Yesus itu dipertuhankan adalah karena dia mampu menghidupkan orang yang mati. Nah, biasanya saudara, ini dikaitkan juga dengan Yesus mampu menyembuhkan orang yang memiliki penyakit, ya, mampu menyembuhkan orang yang buta dan juga penyakit kusta, gitu ya. Biasanya dikaitkan juga dengan itu, dan banyak lagi alasan-alasan atau argumentasi lainnya yang menyebabkan mereka yakin pada akhirnya Yesus adalah sang juru selamat sekaligus dia adalah Tuhan. Simple saja berkaitan dengan hal ini, tanggapan saya, kalau memang alasannya Yesus itu dianggap atau diangkat sebagai juru selamat dan sekaligus sebagai Tuhan, begitu ya. Seharusnya tidak Yesus saja yang berhak untuk diangkat sebagai juru selamat ataupun sebagai Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada sosok lain yang diceritakan di dalam Alkitab, di dalam Injil yang saudara miliki. Ya, sekali lagi saya tidak tahu ini namanya siapa, karena di sini komentar ini tidak menyertakan nama yang memiliki akun ini, begitu ya. Yang jelas di dalam Alkitab itu tidak hanya Yesus saja diceritakan ada sosok yang mampu menghidupkan orang yang mati. Ya, kalaupun Yesus dianggap sebagai orang yang mampu menghidupkan orang yang mati, kalau dalam perspektif Islam, yaitu karena mukjizat saja, seizin Allah
dia mampu menghidupkan orang yang mati, lalu mampu menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit, dan juga termasuk mampu menyembuhkan orang yang buta. Ya, kalau di dalam Alkitab memang dijelaskan Yesus mampu menghidupkan orang yang mati itu seperti yang terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 49 sampai 56. Kemudian juga Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 ya. Kemudian ada Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 44. Ya, itu menghidupkan Lazarus di sana ya, yang sudah meninggal. Kemudian kalau untuk mengobati orang yang sakit, orang yang buta, itu ada di Matius pasal 12 ayat 22. Inilah ayat-ayat yang biasanya dijadikan referensi ataupun rujukan sebagai dalil bahwasanya Yesus itu juru selamat sekaligus dia sebagai Tuhan. Namun kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, ada sosok lain yang memang juga dia mampu menghidupkan orang yang mati. Elisa dan Elia ya. Di dalam 2 kisah raja-raja pasal 13 ayat 20 sampai 21 misalnya. Di situ dijelaskan bahwasanya Elisa itu dia mampu menghidupkan orang yang telah mati. Bahkan kisahnya di situ diceritakan jauh lebih dahsyat. Mengapa saya katakan lebih dahsyat? Perbandingannya, kalau Yesus menghidupkan orang yang telah mati, Yesusnya masih hidup. Ini Elisa ini ya, Elisa ini mampu menghidupkan orang mati sementara dia sendiri sudah mati. Jadi tulang-tulangnya itu mampu menghidupkan orang yang telah mati yang dikubur di tempat kuburan yang sama di mana Elisa dikubur. Jadi ketika orang ada yang mati lalu dikubur di dalam kuburannya Elisa, di sana ada tulang-tulangnya Elisa, lalu dengan menyentuh tulang-tulang Elisa itu orang itu bisa hidup kembali. Nah, itu justru lebih dahsyat kalau menurut saya begitu. Kenapa tidak dipertuhankan tuh Elisa gitu ya? Itu ada di dalam 2 kisah raja-raja pasal 13 ayat 20 sampai 21. Kemudian di 1 kisah raja-raja pasal 17 ayat 22. Di situ juga Elia ya, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Jadi Elia pun mampu menghidupkan kembali seorang anak yang telah mati. Nah, pertanyaannya kembali, kalau Yesus dijadikan sosok sebagai juru selamat dan dia dijadikan Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang yang mati, ini tadi Elisa dan Elia juga dapat melakukan hal yang sama. Dia juga dapat menghidupkan orang yang mati. Dan kisah Elisa dapat menghidupkan orang yang mati itu juga diterangkan di dalam kisah 2 kisah raja-raja pasal 6 ayat 17 sama. Di situ juga menceritakan tentang Elisa juga dapat menghidupkan orang yang mati. Lalu Elisa juga dapat menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Itu ada di 2 kisah raja-raja pasal 5 ayat 10 sampai 12 ya. Nah, ayat-ayat ini memberikan dalil bahwasanya tidak hanya Yesus saja yang mampu menghidupkan orang yang mati dan juga mampu menyembuhkan orang yang berpenyakit gitu loh. Jadi kalau itu alasannya lalu Yesus dikatakan sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, kenapa Elisa dan Elia tidak diangkat juga sebagai Tuhan? Karena dia memiliki kemampuan yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Jadi kepada saudaraku ya yang memberikan komentar, sekali lagi siapapun nama saudara, siapapun nama Anda yang ada di akun @user_wc2ph4np3ki, silakan dibaca kembali Alkitab Anda. Ada sosok lain yang mampu menghidupkan orang yang mati selain dari Yesus. Demikian saudara, semoga ini menjawab dan memberikan respon sehingga ini saudara yang memberikan komentar dapat melihat kembali, mengkaji kembali Alkitabnya. Demikian, mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.